Talk to me. One, two, three. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama aku Fasya di Geboy Lele, podcastnya teman rumpi kamu. Kali ini kita nggak sendirian. Di sini ada teman aku Tere, Revika, dan Alia. Halo guys. Hai. Oke, gimana nih kalian? Apa kabar? Alhamdulillah. BTW guys, ngomongin tentang akhir bulan nih. Kan kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa tingkat 2 yang kebetulan semuanya nggak ada yang ngekos ya. Kayak semuanya pulang pergi semua tiap ke kampus. Ngerasa nggak sih kalau tiap hari tuh duit kita semakin nipis gara-gara buat ongkos pulang pergi kampus doang gitu. Padahal kita kan sehari aja cuman ada satu kelas kosong. Tapi nih kalau ngomongin part time, nih Rep, lu kan kok lu sih, kan kita anak Jaksel banget, kan anak Bandung ya, kan harusnya aku kamu ya. Padahal tinggal jalan Jakarta. Jakarta. Oke. Oke. Boleh. Benar. Kalau ngomongin part time nih Rep, kamu kan udah pernah nih kerja sampingan nih ya, habis libur semester pernah part time. Nah, sebagai anak pengangguran, sebagai anak pengangguran pasti butuh cuan lah buat hidup. Nah, boleh dong ceritain pengalaman part time waktu kamu gitu, Rep? Gimana sih? Pengalaman part time aku sih waktu itu seminggu tuh aku kerja 2 atau 3 kali ya. Oke. Gitu. Karena kan waktu itu sebelum ada yang kegiatan himpunan itu bisa 3 kali kan. Bisa di weekend juga tuh 2 kali, Sabtu Minggu, dan satunya lagi di hari biasa gitu. Kalau misalnya ada kuliah yang kosong kayak hari Rabu tuh kan pagi aja kan. Iya, pagi aja nah, sih. itu bisa shift sore kayak gitu. Oke. Cuman ya lumayan capek juga sih, soalnya kan kuliah juga udah padat, terus ditambah juga banyak tugas-tugas yang deadline-nya lumayan Mepet ya. mepet. Dan ditambah harus kerja lagi part time gitu, yang dimana itu aku kerja di part time tuh jadi barista di coffee shop, dan itu tuh kayak lumayan rame banget coffee shopnya. Kenapa sih? Dengan gaji Dengan gaji yang kurang. sangat-sangat gak worth it. Sangat-sangat gak worth it. Dan di situ tuh jadi barista nggak cuma bikin kopi aja, tapi cuci piring, ngepel, Rapiin dengan gaji yang gak worth jadi it bukan gitu. barista doang ya ternyata. Iya, nyambi juga sama semua kerjaan Barista lain. tuh cuma nama kerennya doang. Cuma Oke. nama kerennya Sebenarnya doang. pembantu. Iya. Lebih jadi ke sekalian, pembantu ya. Iya, sekalian Sekalian bersih-bersih gitu kan. Oke. Tapi menurut kamu rap sih. Kata kamu part time itu kayak gimana sih? Efektif nggak sih? Apa? Efektif nggak sih? Maksudnya kayak kan kita udah kuliah nih, tapi kan harus part time. Menurut kamu gimana? Sebenarnya sih efektif aja selagi emang kita ada waktu dan emang memungkinkan buat kita apa ya? Apa tuh? Buat kita part time. Tapi kalau misalnya tergantung gaji. Oke, gaji lagi ya. Kalau misalnya Highlight gaji tergantung guys. gaji. Kalau misalnya yang kayak Revika ceritain itu dia kerja 5 jam ya? 5 jam? 5 jam. Enggak 5 jam, Oh, 8 jam. Oh, 8 jam. 8 Di jam. sela-sela liburnya dia meluangkan waktu, dia juga butuh transportasi dari rumahnya ke tempat dia bekerja, terus dia fun fact bukan cuman jadi barista doang, tapi ternyata jadi bersih-bersih. Jadi bersih-bersih. Kalau menurut aku itu sangat-sangat gak efektif dan sangat-sangat gak worth it ya. Jadi efektif Jadi atau buat gak kamu efektifnya efektif, enggak? tergantung gaji. 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 tergantung Kita gaji. highlight gaji guys. Dan Nah, job kalau- desk-nya. Job desk-nya Yes. ya. Oke, menurut Alia nih, kalau menurut kamu part time itu gimana sih? Ya. Untung nggak sih gitu? Selain Gimana? dari gaji. Kalau kata aku ya benar ya, gaji juga kan, tapi kita juga bisa dapat keuntungan lain dari itu. Apa Yaitu sih? biasanya kan misal kita kan pasti makhluk sosial kan, berhubungan dengan manusia-manusia juga. Nah, jadi dari part time itu kita juga bisa dapat relasi lagi dari luar selain dari kampus, dari lingkungan keluarga atau masyarakat. Nah, kita juga bisa dapat relasi dari part time. Jadi kata aku ya ada untungnya juga. Iya sih, bener sih. Ada untungnya banget ya part time. Tapi kan kayak bisa dibilang kan pengangguran juga kayak
manusia yang sedang cari pekerjaan ya. Tapi kan kalau udah lulus kuliah ini kan kalau udah lulus kuliah itu kan disebutnya fresh graduate. Menurut kalian kalau fresh graduate itu mending langsung kerja atau ya udah kita langsung buka usaha gitu? Kalau kata kamu gimana Rep yang udah part time nih? Kalau kata aku sih ya, kalau emang pengen lebih fleksibel dan misalnya pengen lebih nyaman gitu, kayak pengen sesuai kemauan kita sih, mending buka usaha sendiri aja ya daripada kerja di satu perusahaan gitu, yang dimana kita kerja untuk orang gitu. Jadi lebih fleksibel juga, kita bisa atur waktu sesuka hati kita. Waktunya Ya walaupun sih. nggak sesuka hati itu kali Iya ya, sih, iya karena betul. kita juga tetap ada tanggung jawab. Cuman karena bisnis kita ya, jadi kita bisa atur sendiri gitu, karena kan kita pemiliknya. Beda kan kalau misalnya sama kita kerja di perusahaan gitu, kerja sama orang, ada waktunya, dan apa ya, nggak bisa sembarangan untuk ngambil libur gitu aja Iya sih, setuju tuh. sih. Jadi mending ambil usaha aja sih. Tapi kalau belum ada pengalaman buka usaha gimana? Mas harus buka usaha dari nol gitu kan? Apa tapi kita nggak mau gitu langsung kerja gitu. Menurut kamu gimana, Ter? Menurut aku sih ya di perusahaan sebagai anak kantoran Ya. udah jelas pasti nambah pengalaman buat modal. Kalau misalkan mau sekalian buka usaha atau bisnis lain, jadi kita setidaknya tahu dunia kerja kayak gimana gitu. Jadi bawahan tuh gimana gitu, sama tahu sistem perusahaan tempat kita kerja juga kayak gimana. Kok diem? menurut kamu gimana, Ai? Kalau menurut aku mendingan kerja dulu Kerja sambil dulu, berwirausaha sambil jadi barengan berwirausaha. gitu. Oke. Soalnya kan kalau berwirausaha juga nggak mungkin langsung kita punya usaha kan, kita harus Iya punya sih. modal, kita harus punya ilmu-ilmu gimana ngejalanin usahanya biar lancar. Nah, jadi kalau kalau kata aku mendingan buat para fresh graduate itu tuh harus mendingan sambil fokus kerja dulu, jadi ngumpulin modal buat ngebangun usahanya, terus nyari pengalaman, nyari cara-cara belajar juga gimana gitu dari orang-orang yang udah lebih berpengalaman juga. Ini mungkin out of dari yang tadi ya. Iya. Menurut aku sih setiap orang tuh harus punya 3 hal. Yang Oke. pertama itu ilmu, mental, sama disiplin. Karena dalam dunia usaha tuh kan resikonya gede banget ya, karena Pasti pasti sih. persaingannya juga lumayan besar gitu. Jadi ya kita juga pasti bakalan bisa rugi gitu, nggak mungkin akan selalu untung. Nah makanya banyakin ilmu kalau emang kalian pengen buka bisnis gitu. Kalau misalnya fresh graduate gitu. Oke. Menurut kamu gimana, Ter? Nah, kalau menurut aku sih selain dari yang kata Revika bilang, kita juga sebenarnya butuh kayak semacam riset pasar gitu buat hasilin produk kita. Oke. Jadi gak cuman unik, tapi juga harus bisa bertahan lama gitu. Oh. Dan yang pastinya harus bisa sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, caranya gimana? Caranya itu salah satunya kita bisa pakai kayak semacam analisis bisnis model canvas, atau juga kita bisa melihat pasar dari berbagai sudut pandang gitu. Jadi bukan dari sudut pandang kita sendiri. Tuh. Gitu. Nah, aku juga ada tambahan nih. Jadi kita juga selain itu harus pekat kepada kebutuhan pasar buat bikin produk yang unik dan sesuai gitu. Dan sesuaiin gitu kalau produknya itu harus sesuai dengan karakteristik orang Indonesia. ya? Jangan Oh. kita tinggal di Indonesia tapi yang produk kita produk luar kayak produk Korea, terus Ya. kayak orang barat gitu Betul kan, sekali. Western. Oke. Nah, menurut kalian gimana sih mending milih kerja dulu atau kuliah setelah kita lulus sekolah gitu? Kalau kata aku sih nggak semua orang lulus SMA atau SMK tuh kan bisa langsung kuliah ya. Misalnya kayak banyak kendalanya gitu, kayak untuk kuliah mungkin dari segi biaya atau emang belum ada kemauan gitu. Jadi banyak banget gitu orang-orang yang setelah lulus SMA atau SMK tuh cari pengalaman kerja dulu sebelum dia mutusin untuk kuliah. Kayak Oke. ini FYI, mungkin kalian belum tahu di sini. Aku belum ngasih tahu. Apa tuh? Kalau Aku penasaran loh. aku kan lulusan SMK. Nah pas Eh. lulus tuh aku kerja dulu sebenarnya sebelum kuliah. Demi apa? Iya, itu aku jadi staff admin, marketing plus accounting. Itu termasuk magang dari SMK nggak sih atau? Enggak, itu Oh, enggak. aku beneran kerja. Cuman ini kerjanya lewat orang dalam sih Oke. masuknya. Oh, berarti pengalamannya bukan part time doang nggak sih? Iya. Iya. Udah full time nggak sih itu?
Dan sebenarnya di situ gajinya udah lumayan, cuman karena waktu itu aku emang lebih pengen condongnya ke kuliah, jadi waktu pas beberapa bulan mau UTBK tuh aku resign dan mutusin untuk persiapan UTBK gitu. Oh, gitu. Jadi kamu milihnya kan dari pertanyaan aku milih kerja atau kuliah, bukan pengalaman ya. Tapi pengalamannya bagus tadi- nggak sih? Pengalamannya Ya, bagus nggak kita sih? juga baru tahu ya setelah Iya. beberapa tahun berteman, beberapa Berapa tahun. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh tahun. Ya Lebih maksudnya jadi parah. kayak banyak juga gitu orang-orang yang lebih milih untuk cari pengalaman kerja dulu baru Oh. kuliah gitu maksudnya. Gitu. Nah, aku plot twist ternyata Tere pernah kerja juga. Oh, kalau aku sih nggak kerja yang Oke. officially kerja ya. Jadi aku mungkin kalau kerja-kerja di aku mah ya kayak ngebantuin usahanya papa aku kayak gitu-gitu. Kan bukan officially kerja Iya ya. sih. Tapi- Itu kayak usaha bisnis nggak sih itu? Ya, at least aku pernah have ever tried Nice. bagaimana rasanya bekerja gitu. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya Fasya yang tadi, lebih baik bekerja atau kuliah dulu, itu sebenarnya tergantung sih, tergantung kita memprioritaskannya kemana. Kalau misalnya kita mau kuliah dulu atau mau kuliah dulu dan mengesampingkan pekerjaan dulu, Pekerjaan. ya itu juga bagus. As long as kita udah siap dan secara mental udah siap, secara finansial juga udah siap, gas gitu lah kuliah. Oke. Tapi kalau misalnya enggak pun nggak jadi masalah besar karena apa ya, bukan kuliah itu gitu yang menjadi pematok utama, yang menjadi apa ya, pokoknya yang menjadi hal utama yang membuat kita bisa sukses gitu. Karena kalau misalnya kuliah ini juga kan fleksibel umurnya ya, kita mau umur berapapun juga masih bisa lanjut kuliah gitu, asalkan kita mempunyai kemauan. Jadi kalau misalnya kita misalnya belum ada keinginan untuk berkuliah atau misalnya belum ada kecukupan secara finansial untuk berkuliah, ya nggak apa-apa, kita bekerja dulu gitu, gak ada masalahnya. Itu juga bagus banget gitu, karena kuliah juga bebas, mau umur berapa aja gitu sih. Jadi menurut aku dua-duanya oke sih. Nggak tahu dua-duanya oke ya. Jadi nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih, selalu aku nggak bisa milih. Oke. Karena pilihan itu Karena pilihan itu hanya ada di tangan Tuhan. Ya udahlah ya, netizen. Oke, menurut kamu gimana, Ai? Mending kerja atau kuliah? Kalau aku pribadi dari pengalaman tadi pada cerita Revika sama Tere, kalau mereka tuh udah pernah kerja dulu gitu ya, nyoba kerja, ngerasain gitu. Kalau aku pribadi aku kuliah karena nggak tahu Kenapa sih, tuh? pengen kuliah terus nyoba-nyoba ya lolos gitu. Jadi sebenarnya kuliah atau kerja, kata aku balik lagi ke orangnya, ke keinginan seseorangnya mau kerja atau kuliahnya. Tapi kalau aku, karena keinginan akunya pengen kuliah, jadi aku lebih milih kuliah dulu sampai lulus, kalau udah baru kerja. Oke, kan tadi kita udah ngomongin nih, kalian mending milih kuliah atau kerja, terus kayak fresh graduate tuh sebenarnya harus kayak gimana sih gitu kan, terus kayak part time tuh kayak gimana. Nah kan, tapi kan semakin zaman tuh nambah berkembang gitu ya, kayak kita kayak kita tuh pakai teknologi, apa-apa pakai teknologi, apa-apa pakai HP, terus apa-apa online gitu kan. Nah, menurut data yang aku dapetin nih, katanya si kecerdasan buatan atau kita sering sebut juga AI itu tuh bisa ngegantiin pekerjaan manusia yang dari data tersebut tuh 85 juta pekerjaan itu bisa digantiin sama AI gitu di tahun 2025 gitu. Serem nggak sih sebenarnya? serem Iya. sih. Karena akan mengurangi lapangan pekerjaan Iya. juga. Iya kan. Apalagi kalau misalkan kamu belanja, gimana Ter? Kamu kalau misalkan belanja pakai Shopee gitu. Nah, bener banget. Bedanya sama langsung pergi. Bener banget sih sama yang Fasya bilang, karena zaman sekarang kan udah ada e-commerce ya. Nah, jadi kayak belanja apa aja tuh sekarang gak perlu ke tempatnya langsung, dan juga kita juga bisa langsung mencet-mencet doang dari HP, ntar barangnya tiba-tiba ada. Nah kayak gitu juga sebenarnya bisa apa ya, bisa membuat apa namanya, retail tuh jadi tempat jadi sepi gitu, dan sepi juga ya. pekerja yang ada di sana tuh jadi nganggur kayak di gitu. BIP gitu kan, terus Betul, kayak di betul. IP, Iya. di Ubertos gitu kan. Kan jadi salah repi kan ya, Salah repi sama banget. pasar-pasar offline juga jadi Ya. banyak yang sepi. Jadi karena semuanya ada di HP, jadi kata aku sih cukup serem juga sih. Tapi untuk yang penjualnya, Penjual. tapi kalau untuk kita sih
tetap aja enak ya. Oke gitu ya. Sebenarnya. Mungkin dari POV penjualnya ya udah penjualnya kayak lebih rugi mungkin Iya, ya. benar. Nah, kalau misal kamu rep kan kamu part time di coffee shop ya. Kayak kan pasti pelayanannya tuh semuanya sama manusia gitu kan. Nah, kalau misalkan menurut kamu kalau misalkan udah teknologi kayak robot gitu udah masuk, menurut kamu terancam nggak sih gitu? Pasti gak sih, pasti terancam kalau misalnya si pekerjaan manusia tuh udah bisa digantikan sama robot gitu. Kayak coffee shop atau tempat makan, apalagi mungkin coffee shop atau tempat makan yang rame gitu. Karena kan kalau manusia pasti ada tenaganya ya, jadi pasti habis gitu kan kalau Iya, misalnya iya banget sih. kayak rame banget gitu. Sementara robot tuh kan enggak ya, robot tuh kayak ya udah gitu bisa sampai kapan aja gitu. Jadi itu sangat-sangat mengancam sih gitu pekerjaan. Tapi ngaruh nggak kita. sih ke gaji? Enggak ya? Mungkin ngaruh kali ya, bukan cuman ke gaji deh, kayaknya ke lapangan pekerjaan juga yang tadi aku sebutin ngaruh sih. Kalau Oke. misalnya udah ada robot ya ngapain lagi sama Semuanya manusia gitu sih, iya sih mikirnya. benar sih. Gitu. Ya sebenarnya kan kayak teknologi juga kan ada manfaatnya juga kan dari sisi tenaga kerjaan juga ada manfaatnya gitu, bisa ciptain pekerjaan baru malah yang membutuhkan kalian manusia, bahkan si pengembangan dan pemeliharaan teknologi itu sendiri tuh sama si manusia gitu. Nah Betul. jadi si manusia sama teknologi kan harus bisa berjalan beriringan gitu, saling membutuhkan juga, sama meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Betul sekali. Malah teknologi juga bisa menciptakan peluang pekerja baru bagi manusia. Betul sekali. Betul sekali gitu Betul ya. sekali. Mungkin segitu dari aku. Terima kasih buat Tere, Rep, sama Alia buat ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Thank you so much. Jangan lupa buat teman-teman dengerin Kepo Lele di hari dan jam yang sama only on Spotify. Bye-bye. One, two, three. Giveaway. Talk to me.